Darah. Apa? Darah. Wow. Kawai? Intens. Intens. Rajana? Ketiga. Non-hadrat. Sadis. Sadis. Ya, itu berarti. Mencekam. Mencekam. Boom. Tapi tadi dia bilang tampar katanya. Roller coaster. Oh, masa? Yang akan diwakili oleh Yunita dan juga silakan Mbak Hadra dan Yunita boleh memegang terus. Udah kompak mau ke bawah ke atas terbang enggak ya? Oke, spesial. Disaksikan teman-teman media, ini dia poster. Kita akan hitung bersama-sama 3, 2, 1. Oke, teman-teman media, fotonya nanti aja ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu aja. Oke, kalau gitu kita boleh menempati tempat duduk. Nanti kita akan atur foto bersama. Yang pasti ini based on santet lokal Indonesia. Kita kali ini memang riset lebih dalam lagi tentang santet yang ada di Indonesia. Itu terus juga bagaimana masih banyak banget cerita yang sangat relate gitu antara dendam dan bagaimana membalas dendamnya itu dengan lewat jalur santet. Santet lokal akhirnya menjadi film satu ini. Iya, santet lokal. Sebenarnya aku mau cerita juga bahkan kita sampai riset ke ada salah satu daerah yang masih banyak banget dukun di sana gitu, tapi kita nggak bisa videoin, kita cuma bisa datang lihat doang. Ada satu tamu gitu yang datang terus sampai dukunnya tuh bilang dengan santai, jadi mau gimana, dibikin cacat, sakit atau mati? Oh iya, segitu aja dulu ya. Oke, segitu aja ya. Ya terus terang aku memang seneng banget gitu, maksudnya bekerja sama dengan Rapi Film, apalagi dikasih ruang buat eksplorasi itu sangat luas gitu loh. Yang pasti di kitab Si Jin dan Iliyin ini kita ingin memberikan sesuatu yang baru, bukan hanya ngomongin tentang Si Jin tapi juga Iliyin, dua kitab yang sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Gitu. Di sini kayaknya kalau selama syutingnya dari baca skenario sih kita udah capek banget. Terus kebayang dari skenario aja udah secapek itu bacanya karena seintens itu, gitu, semencekam itu sejak dari skenario. Lalu ditulis sama Lele Laila. Terus ketika syuting pun berasa banget kok ini gak habis-habis ya adegan besarnya ya gitu, kok ada terus ya setiap hari ya gitu. Jadi yang pasti seru banget, setiap hari selalu ada hal-hal yang kita buat di lokasi itu mencekam dan mistis juga gitu. Iya, jadi
Saya pertama mau bilang terima kasih kepada partner kami, ada Sky Media, ada Legacy, ada Raya juga untuk terdapat di sini dan selalu support Rapi Film. Dan kedua memang ini konsep kita bekerjasama dengan mereka lagi, Andra sama-sama dan Denny dan kita buat konsep yang sangat berbeda. Jadi dulu pikir memang mau bikin santet dari apa gitu, sesuatu yang unik. Pikir kenapa kita nggak bikin kitab Sinjin dan ini dia ada buruknya dan baiknya. Di situ sama-sama berunding gimana konsepnya. Tetap pelompoknya harus dikasih seperti apa buruk-buruknya setiap dosa-dosa setiap orang dan apa lapor yang baiknya yang bisa menyelamatkan mereka. Tapi tetap kita berusaha dengan horor, santet dan CGI yang memang spektakuler untuk bikinnya. Dia ini karakternya Usil, itu anak kedua dari Bularas dan Pak Rudi. Dia dari Usil, terus dibilangin dan dia ini suka sama hal mistis, makanya dia mati. Apalagi semenjak mamanya meninggal, dan ini makin terobsesi sama dunia mistisnya. Dia tuh mau ngomongin kalau dia itu bisa bicara sama arwah yang udah meninggal. Oke, berarti itu karakternya Usil ya, Dean. Saya suka sebagai Dean yang Usil dan percaya dengan hal-hal mistis. Gua ke Dean selanjutnya. Saya Naijinan Maisa Ayu, saya di sini berperan sebagai oma Abah kayaknya ya, karena ada cucu saya di sini. Ya saya karakter Abah ini agak NPD. Ya dalam film ini lebih Gawat banget ya sebetulnya. Ya penuh dendam, bisa meng-create sesuatu sesuai dengan apa yang ada di dalam pikirannya, playing victim, ya hal-hal yang seperti itu. Nonton aja ya seperti apa. Kawaii. Halo, aku Kawaii dan di film ini berperan sebagai Tika. Tika ini dia anak sulung dari Ibu Laras dan Bapak Rudi, kakaknya Dean. Harusnya kayak gitu ya. Silsilahnya Siapa jadi memang Tika ini dia anak yang cenderung pasif gitu ketika menghadapi masalah, apalagi keluarganya ini memang ya dari teman-teman lihat gimana ya keluarga saya gitu di trailer. Jadi memang dia seringkali terhimpit di konflik keluarga ini dan dia mencari ketenangan di surau dengan Atia. Kurang lebih seperti itu peran Tika. Oke, kita ke ini apa? Saya Yuna Serega, saya berperan sebagai Yuli. Yuli ini karakternya gadis lugu aja, itu gadis lugu yang tinggal di desa yang penduduknya paling cuma itu aja. Dia tuh baik, tadinya tulus, tapi karena dia ngerasa banyak sekali ketidakadilan yang dihadapi di hidupnya, dia mencoba untuk mencari keadilan buat kehidupannya ini gitu. Jadi dan mungkin cara yang diambil salah gitu, dia mencoba mencari keadilan dengan balas dendam dengan apa yang udah dia diterima di hidupnya, dengan menyantet orang-orang yang dia rasa udah merugikan hidup dia. Oke, terakhir. Oke. Halo semuanya, saya Dinda Manya Dewi. Di sini aku berperan sebagai Laras. Laras itu adalah anak dari Ibu Ambar yang diperankan sama Ibu Nai, ibunya Kawaii, Tika dan Dean, kakaknya Yuli, dan istri dari Rudi yang diperankan Tara Budiman. Jadi ada Tara Budiman juga di sini. Jadi kalau ya Tara nggak ikut Bu. Singkatnya sih Laras ini adalah dia sosok ibu rumah tangga, anak yang dibesarkan dengan ketakutan, kemarahan dan juga dendam. Dia hasil produk dari seorang ibu yang MPI. Itulah Laras. Kira-kira seperti itu. Lumayan overprotective sama keluarganya, tapi ya balik lagi segala yang berlebihan tuh pasti akan tidak baik. Kira-kira seperti itu Laras. Oke. Jadi ketika aku diberi tawaran kesempatan oleh Rapi Film dan juga pas aku
dikabarin ini akan didirect oleh Bu Andra, itu udah jadi salah satu checklist aku juga dia sampai dengan rapid film dari Bu Andra. Dan ketika aku baca skenario-nya itu aja aku sampai bingung gitu, kayak ini gimana ya cara eksekusinya gitu, karena menurut aku tuh berat sekali skenario-nya. Dan aku sukanya cerita ini tuh gak hanya cuma tiba-tiba horor aja gitu, maksudnya gak sangat kompleks karena menurut aku drama keluarga juga full banget di sini. Dan itu merupakan apa ya, alasan-alasan tiap karakternya itu sangat kuat kenapa dia bisa memutuskan keputusan yang dia ambil gitu. Jadi kalau misalnya aku pun tidak main mungkin di film ini, tapi aku nonton, aku akan mungkin gue akan melakukan apa yang Yuli lakuin sih, gue akan melakukan yang Laras lakuin sih gitu, karena alasan tiap karakter itu sangat kuat yang membuat film ini menurut aku sangat kuat. Seru banget rasanya, dan aku banyak sekali belajar hal baru di produksi ini, terutama kalau misalnya film horor itu banyak sekali teknisnya ya gitu. Jadi memang aku juga belajar cara simpan energi gitu ya, simpan energi dan membagi kepala untuk teknisnya serta perasaannya untuk taruh di emosinya di scene gitu. Tapi yang pasti walaupun aku nggak bisa bilang berat sih, tapi ini tantangan yang seru banget. Itu untungnya juga ada Ibu Hadra, teman-teman kesehatan juga yang membantu aku gitu untuk menghadapi tantangan ini. Tapi cukup challenging ya, maksudnya ada challenging khusus ya, treatment di lapangan gitu. Oh ada apa tuh? Mungkin terutama di beberapa scene intens itu membutuhkan emosi yang tinggi banget gitu ya. Nah setelah dikat sama Ibu Hadra, seringkali aku tuh belum nyampe ke diriku lagi gitu loh. Yang aku akhirnya diajarin juga sama Kak Dinda gitu, cara nge-grounding lagi. Ayo kawai balik ke sini, dipegang langkahnya, dilihat jarinya, atur nafas, tenang. Itu salah satu hal baru yang pelajari juga gitu loh, grounding dari scene intens gitu sih Mbak. Pertama mungkin alasannya ya mungkin sama seperti teman-teman yang lain juga, kayak aku belum pernah bekerja bareng sama Mbak Hadra misalnya. Jadi itu salah satu alasan yang kayak kalau belum pernah bekerja sama seseorang tuh ada rasa penasaran untuk ini kan, untuk ngambil proyeknya. Dan ketika casting ternyata masuk, jadi pas awal masuk tuh sebenarnya masih belum final draft ya Mbak. Jadi belum jadi awalnya kayak oh masih begini, tiba-tiba beberapa minggu kemudian kenapa jadi begini banget ya gitu. Makin intens tapi makin seru gitu loh. Jadi benar-benar banyak sekali tantangan yang aku dapetin di sini gitu ya. Selain ya kita tahu lah ya, film horor pasti full dengan physical, teknis dan lain-lain. Jadi sling pasti ada, prostetik berjam-jam pasti ada. Terus yang paling menyenangkan adalah lawan mainnya sih sebenarnya gitu. Mereka sangat lumayan intens dalam peran masing-masing gitu. Jadi chemistry-nya berarti gak susah ya? sangat gampang. Kalau menurutku sangat gampang membangun chemistry di sini gitu. Jadi nggak tahu ya, aku merasa bersemangat terus aja gitu selama syuting ini. Terus selain juga Mbak Hadra yang selalu bilang kita bagus setiap take gitu ya. Iya kan? Bagus. Dia setiap kali nggak pernah ngomong apa gitu, pasti bagus gitu. Jadi selalu bersemangat. Gitu, itu sih yang Semangat yang membuat chemistry-nya muncul. Iya, kadang-kadang kalau project tuh suka ada feeling-feelingan gitu nggak sih Bu? Kayak ya oke deh kayaknya kita, ayo mari gitu. Sudahlah kalau udah non Hadra, I love you. Gila. Dan Rapi Film ini kali pertama saya bekerja sama juga dengan Rapi Film. Terima kasih juga. Saya juga bisa melihat tidak apa ya, maksudnya Rapi Film juga memberikan non Hadra, memberikan kami begitu banyak kebebasan gitu untuk mengekspresikan diri kami gitu, mengekspresikan karya ini. Dan ya saya rasa kalau dalam sebuah film, skrip itu kalau diibaratkan rumah itu kayak fondasi. Jadi waktu baca skripnya memang sudah gila, sudah intens sekali. Dan saya udah saudaranya non Hadra, PH-nya Rapi, penulisnya Lele Laila. Ini udah terlalu gila, dan ini sangat terbukti karena ketika kami sedang reading
tidak hanya horornya saja. Kalau misalnya kami sedang syuting secara teknis kan, kami merasakan oh iya kalau horor tuh harus begini, harus begitu, dengan segala macam hal-hal teknis yang tidak kami bisa bayangkan ketika membaca skrip. Tapi masalah yang tadi sudah juga dibicarakan oleh semua sayang-sayangku di sini, bahwa skrip ini juga sangat memuat drama yang sangat intens gitu. Itu sangat berasa ketika kami reading ya, atau kita reading ya, dengan tentunya juga dengan direction dari Mang Hadra dan bayi-bayi aku ini. Mereka tuh anak-anak kecil yang lucu-lucu gitu, tapi ketika lagi reading itu berasa sekali dramanya, karena kami memang hanya membacakan hal-hal yang tentunya tekstual, yang tidak ada hubungannya dengan teknis. Itu udah nangis udah yang kayak itu, yang udah kayak gimana ini nanti pas lagi syuting ya, itu tuh udah berasa. Sekarang saya meredik beneran. Jadi dari mulai membaca skrip dan akhirnya terbuktikan di proses pre-production dan waktu itu juga dan akhirnya diproduksi, Bapak Sunil datang ke lokasi. Kita ngeliat tuh ya, yang baru dijahit-jahit kan ya, hasilnya itu tuh udah sampai jatuh ya Pak Sunil ya, dari bangku saya merasa bangga, saya merasa terhormat beneran ya. Aku nggak suka kiss orang. Aku merasa bersyukur bisa ada di dalam produksi ini. Terima kasih Pak Sunil, terima kasih Mang Hadra yang 2 kaki mempercayakan, dan bayi-bayi aku ini yang sudah menerima aku, karena saya di sini satu-satunya yang tua, yang berinteraksi yang satu frame sama mereka tuh saya tua sendiri. Saya suka, aduh ini gimana ya sama mereka, tapi mereka tuh terbuka gitu, yang menerima saya tanpa keluarganya langsung dapat ya, luar biasa. Dan harus disebut juga sih, terima kasih juga untuk coach kami, Komarudin. Kalau untuk menerbitkan karakter Presiden ini sih mungkin masih dibantu juga sama artikelnya Komar. Dan buat tantangannya mungkin karena syuting film Si Jin ini juga berdekatan dengan film aku sebelumnya, waktu Maghrib 2. Dan tantangannya untuk kayak membuat karakter yang ada di waktu Maghrib 2 itu menjadi ke karakter yang ada di film Si Jin ini. Gimana ke jadi karakter di waktu Maghrib menjadi Dean yang usil, percaya dengan hal mistis dan susah dibilangin. Karena aku juga orangnya nggak terlalu percaya juga sama hal-hal mistis kayak gitu. Oke. Yang pernah kejadian mistis. Mau di-spill dikit aja? Boleh. Tapi ini sebenarnya waktu nunggu syuting di base camp sih, dan di mimpi aku didatanginnya di mimpi. Aduh, kan ceritanya kan masih ingat. Jadi waktu itu sudah jam 11 malam, aku lagi gantian scene ya sama kayak Nita sama Banu juga. Awal aku nunggu di luar, lokasinya di Cibubur, aku nggak bisa nyebut nama tempatnya. Tapi pas aku duduk di luar, terus sudah terlalu malam, aku tidur dulu ke dalam. Saat mau coba tidur itu, sebenarnya aku udah mulai dengar suara-suara aneh, gitu, kayak bunyi air kamar mandi, tapi melek pintunya kebuka nggak ada orang, tapi suara masih ada, dan ada suara kakinya segala macam. Oke, yaudah tinggal tidur aja. Pas tidur ternyata aku mimpinya itu tuh gabungan gitu dari ketindihan dicampur looping gitu. Jadi aku tidur di kursi talent, aku bangun ketindihan gak bisa gerak. Aku coba manggil temanku yang di depanku, nggak bisa juga. Setelah aku coba berhasil bangun, ternyata balik lagi ke kursi. Coba balik lagi ke kursi, berkali-kali kayak gitu. Sampai ada satu kali aku balik ke kursi, aku tengok ke sebelah kananku. Oke. Bukan ibu, tapi saya sendiri. Saya sendiri, bajunya sama, celananya sama, cuma bedanya pakai kerudung aja. Jadi aku nggak bisa lihat wajahnya sebenarnya tuh kayak gimana.
Dari situ aku marah lagi kayak, kenapa kamu pakai badanku gitu. Aku coba manggil temanku lagi tapi lagi-lagi gak denger gitu. Sampai aku lupa setelah berapa lama, akhirnya aku bangun persis kayak di trailer dari mimpi, udah keringetan, udah bingung tapi kesel juga. Aku lihat jam udah jam 1 dan seharusnya itu ada satu scene yang cukup berat gitu diambil di sana. Cuma setelah bangun itu aku merasa ini kayaknya nggak bisa diambil deh. Kayak kalau diambil kayaknya ada hal yang tidak mengenakan akan terjadi gitu. Tapi kebetulan banget ternyata waktu itu Ibu Hadra migran ya, udah ngantuk. Iya gitu. Ibu Hadra dan mungkin beberapa tim lagi kurang enak badan, jadi sini tidak jadi diambil malam itu. Dan aku kayak, mungkin memang udah pertanda dan firasat kali ini ya. Ya jadi paling itulah